Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat sama-sama hadir di Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu sholat Idul Adha berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 20 beserta staf, yang sama kita hormati Ketua RT 1 sampai 12 beserta stafnya, yang sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Arif Siha Widodo SEMM, dosen Universitas Pamulang, yang insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi khatib sholat Idul Adha di Masjid Jami Al-Ikhlas. Yang sama kita hormati Pak Ustadz Zaini selaku Ketua Bidang Budiah Masjid Jami Al-Ikhlas, yang semakin hormati sesepuh alim ulama di lingkungan perumahan Geraha Prima Baru dan sekitarnya, serta hadirin jemaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai sholat Idul Adha pada pagi hari ini, perkenankanlah kami selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas menyampaikan laporan-laporan kegiatan Masjid Jami Al-Ikhlas, termasuk kegiatan pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Ikhlas. Namun sebelum kami menyampaikan laporan-laporannya, mohon berkenan kepada jemaah sekalian yang ada di samping masjid untuk mengisi serambi masjid yang masih kosong, dan pada jemaah yang melihat di depannya masih ada sof-sof yang kosong, kiranya untuk dapat mengisi sof-sof yang ada di depannya terlebih dahulu. Kami sampaikan yang pertama, yaitu laporan panitia kurban Masjid Jami Al-Ikhlas. Panitia kurban Masjid Jami Al-Ikhlas pada tahun 1445 Hijrah ini, alhamdulillah kita mendapatkan kejutan yang luar biasa. Dalam artian panitia kurban Masjid Jami Al-Ikhlas, alhamdulillah pada pagi hari ini, tahun ini 1445 Hijriah, itu mendapat amanah untuk pengelolaan hewan kurban dari saudara kita kaum muslim dan muslimah di Singapura sebanyak 242 ekor kambing domba. Untuk itu kami ucapkan salam dan hormat kepada Al-Habib Urais Al-Habsi yang insyaallah sudah berada di Masjid Jami Al-Ikhlas untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1445 Hijrah ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Mujahid yang telah menjalankan atau menitipkan, menjadikan wasilah atas terselenggaranya atau tersedianya hewan kurban sebanyak 242 domba. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mujahid yang telah mengamanahkan kepada panitia kurban Masjid Jami Al-Ikhlas untuk pengelolaan hewan kurban kambing
sebanyak 242 ekor. Selanjutnya, panitia kurban juga menerima amanah dari jemaah warga muslim di lingkungan perumahan Geraha Bima Baru dan sekitarnya, yaitu 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Untuk itu, kami mengharapkan kepada segenap panitia nanti dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan penyalurannya, marilah sama-sama kita untuk bekerja bahu-membahu menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita semua. Adapun penyembelihan hewan kurban domba sebanyak 242 ekor, insya Allah akan dipotong langsung oleh Syekh dan Habib dari Singapura, dan tim pengulitennya juga ada tim dari Habaib Urais Al-Habsyi, dan insya Allah akan disalurkan kepada kaum muslimin dan warga di 22 RT di 4 RW, yaitu RW 12 sebanyak 2 RT, RW 20 11 RT, RW 25 3 RT, dan RW 27 6 RT. Selanjutnya, dari hewan kurban sapi yang dari warga perumahan Geraha Bima Baru dan sekitarnya, insya Allah akan dilaksanakan penyembelihannya esok hari pada hari Selasa, dan akan disalurkan juga kepada yang berhak untuk menerimanya. Selanjutnya, dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Masjid Jami Al-Ikhlas, sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah masjid kita sudah semakin rapi. Kegiatan yang sedang berjalan yaitu penyelesaian pagar halaman Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita memerlukan 18 lembar pagar dengan anggaran satu lembarnya kurang lebih 1.500.000. Untuk itu, kepada kaum muslimin dan muslimah di lingkungan perumahan Geraha Bima Baru sekitarnya, kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas mengajak kepada jemaah kaum muslimin dan muslimah untuk kita bersama-sama berinvestasi akhirat untuk penyediaan pagar dengan anggaran setiap lembarnya yaitu kurang lebih 1.500.000. Kepada kaum muslimin dan muslimah yang berkenan untuk berinvestasi akhirat, penyediaan pagar dimaksud dapat menghubungi kami pengurus DKM atau Ustadz ataupun Bapak Heri selaku pelaksana pekerjaannya. Selanjutnya, dari kegiatan pembangunan tersebut, kami pengurus DKM masih mempunyai tanggungan hutang yaitu sebesar 135 juta rupiah. Untuk itu, marilah sama-sama kita bahu-membahu menyisihkan rezeki kita untuk kita investasikan akhirat melalui pembayaran hutang Masjid Jami Al-Ikhlas maupun penyediaan sarana dan prasarana masjid. Dari kegiatan kemakmuran masjid, alhamdulillah semakin bertambahnya tahun usia masjid kita ini, alhamdulillah jemaah sholat subuhnya bisa mencapai 3 maupun 4 saf. Insya Allah itu menandakan semakin makmurnya masjid kita. Kegiatan taklim alhamdulillah juga semakin meningkat, antusias dari jemaah sekalian untuk mengikuti kajian-kajian Islam di Masjid Jami Al-Ikhlas. Untuk itu, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita, infak sedekah jariyah kita untuk kegiatan kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas dan untuk investasi kita di akhirat nanti. Itulah laporan-laporan kegiatan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di jamaah sekalian dari kegiatan sarana dan prasarana masjid maupun kegiatan penyelenggaraan ibadah di Masjid Jami Al-Ikhlas, kami atas nama pengurus DKM mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
dan dari kegiatan pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, apabila dari penyediaan tempat masih kurang dari segi prasarananya maupun kenyamanannya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengajak kepada jemaah sekalian, di bulan Januari insya Allah atau Februari nanti kita akan mengadakan pemilihan pengurus DKM yang baru. Untuk itu marilah sama-sama kita dukung kegiatan pemilihan ketua DKM, pengurus DKM yang baru nanti dengan satu niat untuk memakmurkan masjid. Sekali lagi, marilah sama-sama kita dukung kegiatan atau pelaksanaan pemilihan pengurus DKM periode 2025-2028 nanti dengan satu niat untuk meningkatkan kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas dan sebagai sarana ibadah kita. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tiada kata yang pantas diungkapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah karuniakan kepada kita kenikmatan, kesempatan Subhanahu wa Ta'ala. Rasa gembira, rasa suka, rasa senang pada pagi hari ini mungkin sebagian jamaah bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan rasa duka, karena pada momen-momen seperti ini teringat kita akan keluarga kita, teringat kita dengan anak istri kita, teringat kita dengan kerabat kita yang jauh dari kita. Mungkin tahun kemarin kita masih hadir di masjid ini masih dengan orang tua kita. Mungkin jamaah semuanya tahun kemarin masih hadir di sini masih dengan anak istri kita. Tetapi Allah takdirkan pada hari ini kita hadir di masjid ini sudah tidak dengan orang tua kita, karena orang tua kita telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan pada orang tua kita, Allahumma firli dhunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah tempatkan orang tua kita di tempat yang layak di sisinya. Mungkin pagi ini kita hadir sudah dekat dengan anak kita, ternyata anak kita sudah berdahulu kita.
hanya tangisan dan doa kepada anak kita yang sudah pergi meninggalkan menghadap Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu bertakwa meninggal dalam keadaan bukan Islam. Betapa sulit kita mempertahankan keimanan kita, betapa sulit kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membangun ketakwaan yang terus-menerus adalah dimensi pemelihara daripada ketakwaan itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10 Dzulhijjah adalah momen dua ibadah besar yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang pertama adalah ibadah haji, yang karena perbedaan waktu dan tempat, karena ada geografis yang membedakan jam, jamaah haji seluruh dunia berjuta-juta manusia yang menjalankan ibadah haji telah berkumpul di pada Arafah kemarin dengan pakaian yang sama, dengan doa yang sama, tidak membedakan mana itu pejabat, mana itu rakyat, mana itu orang kaya, dan mana itu rakyat jelata. Semuanya menyatu dalam sebuah doa, semua menyatu dalam memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jauh sebelum Nabi Ibrahim mempunyai keturunan, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didokumentasikan di dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, dan berikanlah kami keturunan yang saleh. Doa itu puluhan tahun Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada usia 86 tahun, menurut beberapa tafsir 90 tahun. Kita ambil dari tafsir Al-Quran, umur 86 tahun Nabi Ibrahim baru mendapatkan keturunan setelah menikahi Siti Hajar. Banyak ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah, karena sepanjang hidupnya melalui ujian-ujian keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia 86 tahun, Nabiullah Ibrahim mendapatkan keturunan. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berusia sekitar 2 tahun, Allah perintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar di padang yang sangat tandus, di padang yang tidak ada tanaman sekedip pun, yang dikenal sampai hari ini sebagai Jabal Safa. Ketika ditinggalkan karena perintah Allah, Siti Hajar sempat bertanya kepada Nabiullah Ibrahim SAW, "Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami, anak yang selama ini kau tunggu-tunggu
dulu selama puluhan tahun, selama 86 tahun kau impikan anakmu, engkau tinggalkan kami di padang yang tandus tanpa kehidupan. Protes itu dijawab dengan tegas karena ketaatan Nabiullah Ibrahim. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang pertama diuji ketika setelah mempunyai anak berumur 2 tahun. Ketika Nabiullah Ibrahim sebelum punya anak pernah bersedekah. Apa sedekah? Salah satu nabi yang kaya raya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di beberapa tafsir, Nabiullah Ibrahim itu mempunyai 19 ternak. Maka suatu saat Nabiullah Ibrahim bersedekah dengan menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, 100 ekor sapi. Kemudian ditanya oleh umatnya, "Ya Ibrahim, engkau begitu dermawan dengan menyedekahkan, berkorban untuk kami ternak yang begitu baik." Nabiullah Ibrahim menjawab, "Ini adalah bentuk ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jangankan hewan ternak, kalau anak pun diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan saya berikan. Ucapan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berusia sekitar 7 tahun. Ada beberapa tafsir menyampaikan usia Nabi Ismail berusia 12 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Ibrahim Al-Qubur. Ketika pada 8 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian paginya tanggal 8 beliau termenung berpikir. Maka termenung dan berpikir ini kemudian disebut sebagai hari tarbiyah, hari yang berpikir. Kemudian beliau masih berpikir, apakah ini benar-benar perintah Allah? Di malam 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka di tanggal 9, Nabiullah Ibrahim sangat yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan ini disebut sebagai hari Arafah, hari keyakinan. Maka kemudian disampaikan mimpi ini kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. "Ya bunayya, ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara." Ya anakku, saya bermimpi untuk menyembelih. Apa pendapatmu, ya anakku? Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Qala abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukanlah wahai ayahku kalau ini perintah Allah, dan doakan kami menjadi atau saya menjadi orang-orang yang sabar dan kau menjadi orang yang sabar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah dibawalah Nabiullah Ismail alaihissalam ke Jabal Mina dan direncanakan untuk menyembelih anak yang tercinta yang didambakan 86 tahun.
kehadiran. Tapi ketika umur 7 tahun, relakan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan disembelih, Nabi Ismail sebagai orang yang taat dan soleh menyampaikan kepada bapaknya, "Ya abai, ya ayahku, telungkupkan wajahku ke bawah dan ikat tangan dan kakiku," kata Nabiullah Ismail, "agar keikhlasanku kepada Allah tidak terganggu oleh pedangmu yang terlihat di mata." Ditaruhlah kepala Nabi Ismail alaihissalam menurut riwayat di paha Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diangkatlah pedang yang paling tajam. Ketika digorokkan ke leher Nabiullah Ismail, yang pertama kali ternyata Nabiullah Ismail tidak mempan. Pada saat tidak mempan itu, Allah menyampaikan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, dulu kalian protes ketika saya menciptakan Adam karena engkau tidak percaya tentang ketaatan manusia kepadaku," kata Allah. Sekarang lihatlah para malaikat, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail menunjukkan ketaatan kepadaku, kata Allah. Malaikat langit menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dihuluskan kembali pedangnya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Allah seketika mengganti dengan seekor kambing yang kemudian malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kemudian ini menjadi takbir bagi kita ketika sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita petik dari pelajaran kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu perlu dipupuk terus-menerus. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keimanan yang tidak tergoyahkan. Kadang-kala kita sakit, demam saja mungkin berat sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Kadang-kala kita sakit kepala, sudah penuh keluhan. Padahal nikmat yang diberikan Allah luar biasa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah banyak sekali memberikan nikmat, maka Allah menyuruh kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi al-a'la'i kalimatihi ya'ulba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu jaga keimanan kita untuk selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari yang suci ini, kami berkumpul dalam keikhlasan hati, mohon ampunan rahmat-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Saksikanlah kerendahan hati kami ya Allah. Ya Allah, hari Idul Adha yang penuh berkah ini, kami mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail. Jadikanlah kami hamba-hamba yang ikhlas dan menjalankan perintah-Mu seperti mereka yang telah menunjukkan ketulusan, keikhlasan hati mereka. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk selalu tunduk kepada kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh umat di mana mereka pun berada. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, di tengah dunia yang penuh dengan cobaan yang ujian ini, berikanlah kami ketabahan, keteguhan iman. Jadikanlah kami pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan dan sadar atas segala ujian yang Engkau tetapkan. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, kami memohon kepada-Mu untuk memberkahi hidup kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala kesulitan dan musibah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, rezeki yang halal, dan berkah, serta kehidupan yang damai, tenteram. Bukanlah pintu rezeki, pintu hati kami untuk selalu berbuat kebaikan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kekuatan pada saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji. Terimalah ibadah mereka dan kembalikanlah mereka ke tanah air dengan selamat, membawa haji yang mabrur. Ya Allah, rahmatilah mereka yang telah mendahului kami. Terimalah amal ibadah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau-lah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mendengar doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanallah izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.